Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Ainun. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Tapi sebelumnya kalian harus pastikan bahwa kalian sudah paham tentang kalimat. Nah, apa sih kalimat itu? Kalimat adalah susunan kata-kata atau gabungan kata-kata. Di sini ada contoh kalimat. Kalimat ini tersusun atas kata adi, kata membaca, kata buku, kata di, dan kata kamar. Kalimat punya ciri-ciri diantaranya diawali huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca. Kebetulan di sini adalah kalimat berita, maka diakhiri dengan tanda baca titik. Kalau kalimat tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang apa unsur-unsur yang membentuk kalimat? Nah, unsur-unsur yang membentuk kalimat secara sederhana diantaranya ada subjek, predikat, objek, keterangan yang disingkat dengan SPOK. Sekarang subjek. Subjek itu biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah unsur pokok dalam sebuah kalimat. Subjek menunjukkan pelaku dalam kalimat. Subjek biasanya berupa kata benda seperti ayah, ani, atau nama-nama orang lainnya. Sekarang predikat. Predikat merupakan unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek. Biasanya predikat berupa kata kerja, contoh kata kerja bermain, menulis, membaca, dan sebagainya. Predikat juga bisa berupa kata sifat, contohnya cantik, pintar, manis, dan sebagainya. Objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Biasanya objek berupa kata benda seperti buku, pensil, meja, dan sebagainya. Keterangan. Keterangan biasanya terletak di bagian akhir. Keterangan biasanya dijadikan pelengkap dalam kalimat. Ada keterangan waktu, contohnya di siang hari, di malam hari. Ada keterangan tempat, contohnya ke pasar, di sekolah, dan sebagainya. Oke, itu tentang kalimat. Sekarang kita menelaah unsur-unsur dalam kalimat ini. Adi membaca buku di kamar. Adi adalah pelaku dalam kalimat ini, maka Adi sebagai unsur subjek. Yang dilakukan Adi adalah membaca. Jadi, membaca adalah unsur predikat. Membaca apa? Nah, buku adalah keterangan dari membaca, maka buku adalah unsur objek. Kemudian di kamar. Di kamar merupakan pelengkap kalimat, maka di kamar adalah unsur keterangan. Nah, ini adalah keterangan tempat. Oke, sekarang kita ke kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Contoh, Lani memetik. Nah, kalimat ini dikatakan belum sempurna karena menimbulkan pertanyaan, karena akan menjadi aneh. Memetik apa? Nah, berarti kalimat ini masih membutuhkan objek. Sekarang kita telaah bersama-sama unsur dalam kalimat ini. Lani adalah pelaku dalam kalimat, maka Lani sebagai unsur subjek. Apa yang dilakukan Lani? Yang dilakukan Lani adalah memetik. Berarti memetik adalah tindakan dari Lani. Maka memetik adalah unsur
predikat. Nah, agar kalimat ini menjadi sempurna, maka harus ditambahkan objek supaya tidak timbul pertanyaan. Coba sekarang kita tambahkan. Jambu. Lani memetik. Memetik apa? Memetik jambu. Maka jambu di sini adalah sebagai unsur objek. Berikutnya kalimat intransitif. Kalimat yang tidak memerlukan objek. Contoh, Lani menangis. Nah, di sini kalimat ini sudah sempurna, tidak perlu objek. Akan perlu objek jika kita tambah i di belakang. Lani menangisi. Nah, itu berarti butuh objek. Menangisi apa? Tapi kalau cuma Lani menangis itu sudah cukup, tidak perlu objek. Sekian untuk kalimat transitif dan kalimat intransitif. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.